Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul mukarramin, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, para zu'ama, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Anwar, baik beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra maupun beliau saat sekarang ini sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Bekasi. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Rashidi, Kiai Haji Misa Suhanda, Kiai Haji Madrais Hajar, beserta para ulama-ulama asatidz yang demikian banyak yang insya Allah nanti akan berdatangan dari berbagai ulama-ulama kita yang biasa kita hadirkan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bakarwil Provinsi Al-Bakarwil Purwakarta, Bapak Toto Muhammad Toha yang sekarang alhamdulillah sudah hadir di depan kita. Yang sedianya Bapak Gubernur akan hadir, namun beliau saat sekarang ini ada acara yang sama di Bandung. Ya. Bapak Kapolres kita yang baru, yaitu Bapak Kombes Pol Asep Adi Saputra, SH, SIK, MH, MSI. Baris namanya ini, ya, detail yang baris yang sudah bersama-sama di hadapan kita. Bapak Camat Kecamatan Babelan, Bapak Kapolsek Kecamatan Belan, dan juga Kapolsek Bekasi Utara, beserta para ulama-ulama kita, para asatidz,
baik dari pusat juga maupun dari cabang-cabang yang berserakan di Bekasi ini, dan khususnya juga hadir mantan Bupati kita, yaitu Ibu Hajah Neneng Hasanah, yang juga saat sekarang ini termasuk calon, ya, yang insya Allah barangkali calon-calon yang lain nanti hadir. Kita doakan semuanya pada sehat dan sukses, ya, melaksanakan cita-citanya, ya. Anak-anak sekalian, segenap pelajar At-Taqwa putra dan putri yang sangat kami cintai dan banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami At-Taqwa. Pertama-tama kami atas nama pengurus Yayasan At-Taqwa Pusat dan sekaligus pimpinan umum Dewan Masjid At-Taqwa, dalam kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadzal majlis. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Yayasan Islamic Center Nurul Islam Bekasi, ya, Yayasan Islam Kiai Haji Nur Ali Islamic Center Bekasi, Dr. Andes Haji Nur Kamal, dan juga mantan Kapolda. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadzal majlis, yaitu majlis peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung atau Masjid Besar At-Taqwa, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah demikian banyak yang hadir sampai hampir enggak muat ini, ya. Barangkali kalau semuanya masuk enggak muat, Pak, ya. Ya, yang di latar-latar jalan-jalan banyak semua, ya. Puluhan ribu ini yang datang. Di mana saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban, kita ucapkan selamat datang pada Duta Besar Libya, ya. Bahwa kehadiran kita pada hari ini tidak lain untuk kita menyampaikan rasa mahabbah kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang satu-satunya manusia yang wajib kita cintai, kita taati, hanyalah beliau yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan sering saya katakan bahwa kita umat manusia tidak sebatas hanya umat Islam saja, seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk
termasuk malaikatnya, apalagi binatang-binatangnya, semuanya harus bersyukur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah tanpa beliau, Allah sudah nyatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak engkau Muhammad, dua kali, kalau tidak engkau Muhammad, alam raya ini tidak aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ahlan wa sahlan marhaban pada Profesor Dr. Nandang Najmul Munir, Rektor Universitas Islam 45 Unisma, beserta Dr. Rayat, ya, mana beliau juga mewakili Kiai Haji Saadi Al-Betawi, Majlis Dzikir As-Samawat, yang beliau seharusnya hadir, pernah ada acara mendadak diundang oleh Bapak Panglima, sehingga beliau tidak bisa hadir, maka diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Nandang Najmul Munir. Jadi sewajarnya seluruh makhluk bergembira dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita berkumpul di At-Taqwa ini untuk menyatakan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tentunya mahabbah kita kepada guru besar kita almarhum al-maf'ulah Sayyidul Walid Kiai Haji Nur Ali, seorang ulama besar, seorang pendiri ayat At-Taqwa, dan yang sekarang ini sudah dinobatkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional, di mana almarhum al-mahfuz Bapak Kiai Nur Ali dalam sejarahnya sering saya katakan, apa yang beliau lakukan itu semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sepak terjangnya, mulai dari secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, berpolitik, dan berjihad. Semuanya kalau kita teliti, beliau itu semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya simpulkan, sering saya katakan, beliau itu saya simpulkan semuanya itu dalam visinya, yaitu visi zikir, visi pikir, visi amal, dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas inilah penentu utama dalam segala amal ibadah kita. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang ikhlas itu bagaikan telur di ujung tanduk. Itu sebabnya beliau kita lihat sangat ikhlas. Ditanya apa saja beliau enggak nyaut. Sering saya katakan beliau ditanya oleh saya, babak dulu bisa ngilang. Lah kalau kita mah sudah ngagul Pak kita, ya. Iya dulu gua begini ngilang dong, gitu dah. Kalau beliau nggak mau Pak, nggak mau mengakui apa yang beliau sudah lakukan, nggak mau. Saya teliti ternyata beliau sangat memelihara keikhlasan. Karena sedikit saja salah ngomong, ikhlasnya habis, hilang, pahalanya habis. Ya. Dikatakan wal mukhlisun, orang ikhlas bagaikan telur di ujung tanduk. Sehingga semua apa yang beliau laksanakan itu nggak mau disebut. Bahkan kalau sekarang beliau bisa ngomong diangkat sebagai pahlawan nasional pun nggak mau, saya yakin.
Karena beliau yang diharapkan hanya satu, ridha mardatillah. Itulah bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini sama-sama dan kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita semuanya dapat kumpul di majlis Maulid Nabi ini tidak lain hanya ingin menunjukkan rasa mahabbah cinta kita agar kita betul-betul mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin beliau hadir sekarang ini, Pak. Roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis kita ini. Saya belum lama mendapatkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudur Syekhina Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, yang beliau kemarin memimpin kita dalam acara. Oke, silakan. Masya Allah. Beracara tanggal 12 ya kita ingat. Kumpul seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Terima kasih Habib. Ya. Kita mudah-mudahan beliau selamat dalam perjalanan. Barangkali saat sekarang ini kembali kumpul di At-Taqwa ini, umat Islam. Karena memang bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, saat sekarang ini kita sangat dituntut untuk menunjukkan kesatuan persatuan atas dasar ukhuwah Islamiyah. Modal kita hanya itu. Karena memang itulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan beliau berangkat ke Madinatul Munawwarah. Di sana beliau menciptakan satu kekuatan dengan dasar modal mempersatukan antara Aus wal Khazraj yang menjadi kaum Ansar dan mempersaudarakan antara Ansar wal Muhajiri di Madinah. Sehingga saat itulah beliau mampu menciptakan satu kekuatan umat Islam sehingga Islam berkembang sampai akhir zaman seperti sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka dari itu sekali lagi kami atas nama pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekaligus juga mohon maaf kalaulah kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, ahlan wa sahlan, Kiai Haji Bugeni, Kiai Haji Bugeni dari Kaliabang Nangka, ya. Kami hanya bisa mengundang, namun sama yakin bahwa kehadiran Bapak ini semuanya karena satu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya yakin sekalipun Bapak-bapak berdesak-desak begini ini, sehingga panitia barangkali nggak mampu lagi memberikan satu servis penerimaan yang sewajarnya kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Karena memang saya yakin bapak-bapak datang sini bukan karena apa-apa, karena mahabbahnya kepada Rasulullah, mahabbahnya kepada guru besar kita almarhum Bapak Kidur Ali, dan mahabbahnya kepada para ulama-ulama yang hadir pada hari ini. Di mana saya pernah baca di WA ini, dan itulah keyakinan kita. Pernah di Lebanon ada acara maulid seperti kita ini. Tapi kalau di sana karena situasinya perang, di sana nggak ada petasan, Pak. Petasannya senjata. Ya, mereka pada bergembira dengan menembakkan senjata ke atas. Ya.
Karena petasan nggak ada Pak di sana, nggak masuk petasan di sana, nggak kayak kita. Yang ada senjata dah. Ternyata senjatanya itu ada satu peluru nyasar kepada seorang anak kecil yang dari orang Kristen. Anak orang Kristen terkena peluru, akhirnya palanya kena pecah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakit nggak bisa, dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar lagi, di mana di sana semua dokter-dokternya adalah orang-orang Kristen. Sehingga semuanya lepas tangan. Dokter lepas tangan, nggak mampu lagi untuk menyelamatkan daripada anak ini, karena palanya pecah. Sehingga ibunya teriak-teriak, bahkan mencaci Nabi, mana Muhammad itu, mana Muhammad ini, gara-gara engkau ini anak saya. Rupanya panggilan itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata begitu dokter nggak mampu lagi menyelamatkan anaknya, maka ibunya itu disuruh masuk untuk melihat anaknya yang sudah katakan meninggal lah ya, nggak bisa diselamatkan. Namun alhamdulillah begitu ibunya masuk, ternyata anak itu berbicara. Ibu tutup pintu semuanya. Kenapa? Itu ada, jangan sampai keluar. Siapa anak? Muhammad. Ternyata begitu dilihat, anaknya tadi pecah palanya, ternyata dalam keadaan utuh, bersandar, tertawa, menyambut daripada ibunya. Ternyata tidak ada bekas-bekas tembakan, tidak ada. Sehingga pada akhirnya ibunya bertanya, siapa ini yang ada di sini yang kamu bilang tutup? Muhammad. Itulah Muhammad datang kepada saya, mengelus saya, akhirnya dia sembuh. Hidup sebagaimana biasa. Pada akhirnya seluruh daripada dokter-dokter yang tadi enggak sanggup, ibunya juga melihat kadang selamat anak itu. Alhamdulillah semuanya masuk Islam. Yakinlah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bukan hanya di sana, di sini pun beliau hadir. Maka beruntung sekali kita yang hadir semuanya ini, insya Allah mendapatkan syafaat kubra daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan Masyarakat Kabupaten terima kasih hadirin bapak-bapak, para pejabat, para ulama yang nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita sebagai bekal kita untuk kembali ke rumah kita dalam rangka kita memelihara iman Islam kita agar kita menjadi orang istiqomah. Lebih-lebih sekarang ini tantangan-tantangan sudah muncul kembali. Dulu ke PKI tahun 48, 65 kita masih ingat Pak. Sekarang balik lagi, kayaknya mereka ini enggak mau Pak, masih tetap aja akan menghancurkan umat Maka dari kita siap Pak semua Pak? Ya. Maka dari satu-satunya modal kita, mari akidah kita, iman kita, ibadah kita, dan kemampuan-kemampuan kita yang ada, mari kita gunakan semuanya untuk kita memelihara iman Islam kita. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah banyak memberikan bantuan-bantuannya. Yang sulit saya sebutkan ini, baik moral maupun material, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Sampai terakhir saya tanya kepada panitia, alhamdulillah dapat 260 juta lebih daripada target. Mungkin sekarang sudah sampai kepada 300 juta lebih daripada target yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Itu kami ucap terima kasih ya kepada masyarakat Ujung Harapan Bahagia, warga At-Taqwa yang telah menyiapkan makanan berupa nasi yang puluhan ribu ya. Ya, mudah-mudahan mereka semua itu yang mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Khusus juga para panitia
yang sudah bekerja keras. Mereka tanpa saya kontrol Pak, jalan sudah mereka itu. Karena udah sistem yang jalan di At-Taqwa ini. Nggak pakai dikontrol sama saya, nyari duit sendiri, apa sendiri. Saya matikan lihat dari Jawa, saya liatin, alhamdulillah berjalan semuanya. Inilah memang yang telah diletakkan, didasarkan oleh sistem yang diletakkan oleh almarhum Bapak Ki Haji Nur, sehingga semua ini tinggal kita yang sekarang ini sedang melanjutkan sistem yang akan kita kembangkan agar At-Taqwa ini terus berkembang ila yaumil kiamah. Saya katakan orang pengurus kalau saatnya meninggal silakan meninggal, tapi At-Taqwa harus terus berkembang. Maka saya sudah menciptakan sistem. Jadi jangan lagi nanti ada masalah, pokoknya saya mati, ya matilah sudah, siapkan mati. Tapi At-Taqwa terus berkembang membawa misinya agar kita semua umat Islam ini mempunyai visi satu, visinya ada zikir, selalu mahabbah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, ya. Hablum minan nas. Berpikir terus dalam kondisi apapun kita berpikir, ya. Dan apa yang kita pikirkan semuanya harus kita upayakan dengan amal, dan semuanya itu harus dijiwai dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rasa tasakur kami pimpinan yayasan, pimpinan Dewan Masyarakat Taqwa dan Penurunan At-Taqwa. Doakanlah kami agar betul-betul istiqomah membawa misi At-Taqwa sebagai wasiat daripada guru besar kita almarhum Bapak Ki Haji Nur Ali. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.